Bahan utamanya tentu saja pepaya muda. Untuk pepaya mudanya kita nggak beli, tinggal petik di sebelah rumah. Kemudian kita kupas bersih dan kita potong-potong sesuai dengan selera. Jika mau diserut juga boleh. Jadi kalau dipotong menurut kami itu lebih sedap rasanya ya. Untuk pepaya mudanya nggak terlalu muda, jadi kami pilih yang agak kemuning seperti ini. Kalau di Cilacap bilangnya mangkal. Selanjutnya kita potong-potong kecil memanjang seperti korek api atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika ada serutan, boleh diserut dengan menggunakan serutan atau parutan pepaya. Tapi kami memilih untuk memotong seperti ini, tentu saja rasanya lebih sedap. Selanjutnya, jika semuanya sudah terpotong, kita masukkan ke dalam baskom atau wadah. Kemudian taburi pepaya muda dengan garam. Aku menggunakan sekitar 2-3 sendok teh garam. Kemudian kita remas-remas. Cukup kita remas-remas sebentar aja, lalu diamkan. Ini berfungsi agar menghilangkan getah yang ada pada pepaya dan saat dimasak nanti tidak mudah hancur ya. Setelah teksturnya layu dan berair, baru kita rendam dengan air dan kita cuci bersih. Nah, ini dia setelah diperas dan ditiriskan ya. Pepaya muda siap untuk dimasak dengan apapun. Dan di sini kita udah siapkan kecambah dele untuk campurannya. Jika nggak ada, boleh di skip. Berikutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini udah ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, kita iris tipis. Untuk bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Selanjutnya ada cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dan aku tambahin dengan cabai merah besar. Untuk cabai merah besarnya atau cabai merah keritingnya cukup 3 buah aja. Kita potong serong kecil-kecil seperti cabai rawitnya juga. Berikutnya kita tambahin ada daun salam 3 lembar, cukup kita potong tengahnya aja agar tidak kebesaran ya. Selanjutnya proses memasak, panaskan wajan dan tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbu. Jika minyaknya udah panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita iris, bawang putih dan juga bawang merah. Tumis bawang putih dan juga bawang merah hingga layu dan harum. Setelah itu baru kita masukkan irisan cabai yang udah kita potong-potong serong tadi. Masukkan juga daun salamnya, tumis kembali hingga agak layu. Baru setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang udah kita siapkan. Mulai dari kecambah dele ya, yang udah dicuci bersih tentunya. Jadi ini cukup beli 2000 aja udah dapat banyak banget. Setelah itu masukkan juga pepaya muda yang udah kita cuci bersih dan kita taburi dengan garam tadi. Kemudian kita tumis hingga tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari garam. Untuk garamnya 2 sendok teh, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan lagi. Kemudian gula putih, gula pasir ya, 1 sendok teh dan juga penyedap rasa 1 sendok teh. Untuk penyedapnya boleh menggunakan kaldu bubuk atau kaldu jamur atau penyedap lainnya. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Tumis-tumis kembali hingga tercampur merata dan tambahkan sedikit air karena ini tumisan jadi airnya cukup sedikit aja. Tambahkan juga saus tiram 1 bungkus kecil, kita tuangkan semuanya, kemudian aduk-aduk atau tumis-tumis hingga tercampur merata. Untuk saus tiramnya bisa di skip, kalau nggak suka bisa menggunakan kecap manis ya, jadi nanti rasanya akan pedas manis. Masak pepaya muda hingga matang, nggak perlu terlalu lama dan nggak usah ditutup, ini juga cepat matangnya ya, cepat empuknya. Selanjutnya jika udah matang, baru kita tes rasa.
Jika rasanya udah pas, kita bisa matikan kompor, angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia resep masakan hari ini, oseng pepaya muda dengan kecambah. Semoga suka dan selamat mencoba. Langkah pertama, kita bisa siapkan 1 papan tempe. Untuk tempenya ini boleh menggunakan yang plastik ataupun yang daun. Setelah itu kita potong-potong, kemudian kita sisihkan. Untuk bumbunya cukup simpel, ada bawang merah 8 siung, kemudian kita bisa potong-potong. Kemudian ada bawang putih. Untuk bawang putihnya ini karena terlalu kecil, jadi aku tambahin 7 siung. Selanjutnya kita potong kecil-kecil juga, tapi karena ini udah kecil jadi nggak usah dipotong kecil-kecil. Ada 2 buah dari cabai merah keriting, kemudian 1 genggam cabai rawit, 1 kotak terasi yang kecil, kemudian 2 ruas kencur. Dan untuk kangkungnya udah kita cuci bersih dan kita petik seperti ini. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan yang udah ada minyaknya. Kemudian jika minyak udah panas, kita bisa masukkan tempe yang udah kita potong-potong. Goreng tempe hingga berwarna kuning keemasan atau kecoklatan. Jangan lupa kita balik tempenya agar matangnya bisa merata. Jika tempenya udah matang dan berwarna kuning keemasan, kita bisa angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita potong-potong. Aduk merata dan goreng bawang merah dan juga bawang putih sampai layu. Jangan lupa masukkan juga terasi. Untuk terasinya ini 1 bungkus yang kemasan 500 ya. Selanjutnya kita goreng sampai matang. Jika sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan atau langsung pindahkan ke tempat pengulekan. Dan di sini udah ada cabai merah dan juga kencur, juga cabai rawit 1 genggam ya. Jadi untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan menurut selera atau tingkat kepedasan masing-masing. Kemudian bisa kita lembutkan. Biar nggak terlalu licin, kita bisa menambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula 1 sendok teh. Selanjutnya kita ulek sampai benar-benar halus. Setelah itu masukkan tempe yang udah kita goreng dan kita lembutkan. Untuk tingkat kelembutannya nggak usah terlalu lembut, jadi cukup acak-acak seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya kita panaskan wajan yang udah ada minyaknya dan kita tumis sambal tempenya. Untuk menumis sambal tempenya nggak usah terlalu lama karena tempenya tadi juga udah mateng dan bawang merah juga bawang putihnya juga udah mateng ya. Cuma cabenya mungkin masih mentahan, jadi kita tumis-tumis sebentar. Jika dirasa udah mulai tercium harumnya, baru kita masukkan air kira-kira setengah gelas. Aduk-aduk merata hingga semuanya tercampur dan biarkan mendidih. Jika sudah benar-benar mendidih, baru kita masukkan kangkung yang udah kita cuci bersih. Tips menumis kangkung, usahakan apinya dalam keadaan besar agar kangkungnya tetap berwarna hijau ya. Selanjutnya kita tumis-tumis kangkung dan juga sambal tempenya sampai matang. Dan untuk kangkungnya nggak usah terlalu lama karena ini nanam sendiri, jadi cepet layunya. Di sini kita tambahin kaldu jamur atau penyedap lainnya juga bisa ya. Selanjutnya kita aduk kembali hingga semuanya tercampur. Jika dirasa udah empuk, kita bisa tes rasa. Jadi saat menumis kangkung itu nggak usah terlalu lama agar mendapatkan rasa yang masih crunchy tapi tetap lembut dan empuk. Dan jika rasanya udah pas, kita bisa langsung angkat dan pindahkan ke piring saji.
Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tumis kangkung dan juga sambal tempe udah siap untuk dinikmati. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Ya, bahan utama yang udah kita siapkan yaitu genjer. Di sini udah ada 2 ikat genjer, ukurannya lumayan besar ya, karena nanti saat di sayur biasanya menjadi mengecil, jadi sedikit. Jadi kita ambil banyak. Di sini udah ada bunganya yang mekar dan bunga yang masih kuncup. Setelah genjer kita cuci, kemudian kita potong-potong seperti ini, kurang lebih 2 ruas jari atau sesuai dengan selera. Kemudian kita tambahkan kecambah. Untuk kecambahnya ini beli 2000 ya, dapat banyak banget. Dan untuk bumbunya cukup simple banget. Untuk bumbunya cukup diiris aja, ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, cabai besar, cabai merah dan cabai rawit ya, tergantung sesuai selera, gula, garam penyedap, sauri atau saus tiram, lengkuas dan juga daun salam, kemudian ada sedikit terasi. Untuk terasinya ini udah mateng, jadi kita awetkan seperti ini, nanti kita ambil sedikit. Selanjutnya minyak secukupnya. Sekarang saatnya memasak genjer terlebih dahulu. Agar genjer tidak terlalu pahit, kita bisa didihkan air terlebih dahulu, kemudian tambahkan sedikit garam. Selanjutnya baru setelah air benar-benar mendidih, kita masukkan genjer yang udah kita potong-potong. Usahakan air benar-benar mendidih, baru setelah itu kita masukkan sayur genjer. Masukkan semua sayur genjer yang udah kita potong-potong, kemudian aduk hingga merata, cukup berubah warna, baru setelah itu kita bisa tiriskan. Setelah kita angkat, kemudian kita bisa cuci dengan air dingin agar proses memasaknya berhenti. Kemudian baru ditiriskan. Tapi kalau mau langsung ditumis juga nggak apa-apa. Jadi kembali ke selera masing-masing. Next, kita nyalakan kompor dan panaskan wajan. Jika udah panas, baru kita tuangkan minyak secukupnya. Jika minyaknya udah panas, kita bisa masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita potong-potong. Tumis bawang merah dan juga bawang putih agak layu, kemudian baru kita masukkan cabai rawit, cabai besar, tomat, kemudian kita aduk merata dan kita tumis kembali sampai keluar aromanya. Masukkan juga aromatiknya, daun salam. Jika semua bumbu udah matang dan aromanya tercium, baru kita masukkan kecambah yang udah kita cuci bersih dan kita keringkan. Tumis kecambah bersamaan bumbunya hingga tercampur dan tentunya udah matang. Baru setelah itu kita masukkan genjer. Nah, ini dia untuk genjernya, tetap berwarna hijau royo-royo dan tentunya nggak pahit. Cukup kita didihkan dengan air yang mendidih, baru setelah itu kita tiriskan dan kita cuci dengan air dingin. Oke, kita lanjutkan dengan menumis genjer dan juga kecambah hingga tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga garam, gula, dan juga penyedap. Tambahkan 1 bungkus sauri atau saus tiram, kemudian kita bisa aduk hingga tercampur merata. Jika suka berkuah, bisa tambahkan air sedikit aja ya. Kemudian jangan lupa tes rasa. Jika udah pas, kita bisa angkat dan sajikan. Oh iya,
Tipsnya cukup simpel, untuk memasak genjer jangan terlalu lama agar warnanya tidak berubah warna hitam dan tentunya tetap berwarna hijau dan tidak menjadi pahit. Gimana? Cukup simpel dan mudah bukan? Memasak atau menumis genjer dengan kecambah. Tentunya bumbunya cukup simpel juga, cukup diiris dan rasanya juga enak banget, gak pahit, warnanya juga tetap hijau. Dan yang pastinya hemat di kantong. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba.